jaringan 2. Saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, prodi S1 Ilmu Komunikasi. Saya menerima penghargaan BMPTN. Bagi kalian yang tertarik dengan BMPTN, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarmu semua? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M melalui mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelumnya, tolong subscribe, like, komen channel ini. Mudah-mudahan terus berkembang dan terus dukung semangat kami untuk terus membagikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Dan bagikan channel ini jika Anda merasa bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah Anda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, yaitu ada program Indonesia Pintar KIP Kuliah oleh Abdul Qahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Struktur organisasi sajian berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019. Sekretaris Jenderal membawahi Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Sumber Daya, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum dan Pengadaan. Yang membawahi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Pusat Prestasi Nasional, Pusat Penguatan Karakter, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kelompok jabatan fungsional, lalu ada Sekretaris Lembaga Sensor. Keterangan, terdapat 6 unit kerja baru di Setjen, yaitu Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Biro Hukum, pemisahan Biro Hukor. Pusat Data dan Teknologi Informasi, gabungan PDSPK dan Pustekom. Pusat Prestasi Nasional, Pusat Penguatan Karakter, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Satker baru ini, Satuan Kerja Baru ya. Puspeka ini ya, saya sering ikut ini seminarnya ini. Tugas Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketetausahaan pusat. Fungsi Puslabdik. Yang pertama, melaksanakan penyusunan program kerja pusat, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis layanan pembiayaan kepada peserta didik, melaksanakan analisis usulan, penerima layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan seleksi usulan, pemberian beasiswa peserta didik. Yang kelima, melaksanakan penetapan dan penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, melaksanakan penetapan dan atau pemberian tunjangan atau insentif bagi guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan. Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan, dan melaksanakan penyusunan laporan pusat. Program utama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Yang pertama, program BIP. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar dan menengah secara merata dan berkeadilan. Yang kedua, program KIP Kuliah dan beasiswa unggulan. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi secara adil dan merata. 3. Tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru non-PNS, tunjangan khusus non-PNS, tamsil guru PNS non-sertifikasi, layanan perkantoran, layanan ketetausahaan pusat, layanan pembiayaan pendidikan. Menurut Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya, maka kita keluarkan KIP Kuliah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah perlu mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar PIP bagi mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran pemegang KIP dari keluarga miskin atau rentan miskin, afirmasi Papua dan Papua Barat serta 3T dan anak TKI serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus. Program Indonesia Pintar. Pengertian Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 1. Bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Tujuannya Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 2B meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik baik. Prioritas penerima. Nomor 1, mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, mahasiswa dari keluarga miskin, mahasiswa dengan keterbatasan akses afirmasi, mahasiswa terkena bencana, konflik atau kondisi khusus. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP atau keluarga pemegang KKS serta calon mahasiswa dari keluarga miskin, anak dari panti sosial, panti asuhan atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang telah diverifikasi oleh PTS. Lulus seleksi. Penerimaan mahasiswa baru di PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B setelah dimungkinkan prodi dengan akreditasi C dengan pertimbangan tertentu, memiliki potensi akademik baik tetapi terbatas secara ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah, lulus seleksi calon penerima dan diusulkan oleh PTS sesuai jumlah kuota yang diberikan. Nomor 1, kuota LL Dikti membagikan kuota kepada PTS yang memenuhi syarat. Informasi PTS menginformasikan kuota penerima KIP kuliah dan persyaratan penerima. Ketiga, pendaftaran. Calon mahasiswa mendaftarkan diri ke PTS dan mengajukan usulan sebagai penerima KIP kuliah. Seleksi PTS. PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai persyaratan penerima KIP kuliah. 5. Pengusulan. Calon penerima yang memenuhi syarat diajukan oleh operator PTS ke sistem KIP kuliah. Ke-6. Penetapan. Puslabdik Kemendikbud melakukan verifikasi dan penetapan penerima KIP kuliah. Tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP kuliah mobile apps berbasis Android di Play Store. Berikut adalah tampilan Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah. Ada lambang burung Garuda, nomor kartu, nama mahasiswa, NIM, nomor KIP, logo KPN, logo Himbara, logo ATM penyalur. Catatan, menyimpan info nomor 1, menyimpan informasi data pemegang kartu KIP kuliah, merupakan rekening basic saving account untuk KIP kuliah dengan fungsi A. Menyimpan dana bantuan digunakan untuk tarik tunai, B. Menabung. Merupakan kartu ATM debit yang dapat digunakan untuk transaksi. Kartu KIP kuliah dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan ke pihak-pihak selain mahasiswa yang tertera namanya dalam KIP kuliah. KIP kuliah pada SNMPTN 2020. Gambaran KIP kuliah pada seleksi SNMPTN 2020. Yang pertama, total pendaftar 489.601 orang, lulus 96.496 orang, pendaftaran KIP kuliah 95.346 orang, lulus KIP kuliah 25.398 orang, lulusan KIP kuliah 2020 26,32%, lulusan bidik misi 2019 17%. Sebaran bidik misi pada LL Dikti. Berikut adalah sebaran bidik misi pada LL Dikti ya, mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 dengan total 91.859. Bidik misi pada LL Dikti wilayah 10. Penyelenggara pada tahun 2015
baru 52 PTS, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 127 PTS. Hal ini bukannya perkembangan kecil, namun ada beberapa PTS yang merger pada satu PTS induk. Merger maksudnya ya. Oke. Pada tahun 2019 ada 2177, 2018 1488, 2017 1553, 2016 1153, 2015 530. Nah, ini perkembangan dari tahun ke tahun ada makin banyak ya. Membangun komitmen bersama. PTS penyelenggara KIP kuliah benar-benar memenuhi kriteria. Memastikan calon penerima KIP kuliah adalah benar-benar orang yang berhak sesuai kriteria. Pastikan tidak ada uang pungutan lain terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di PTS bersangkutan. Manajemen pengelolaan yang baik. Membentuk tim pengelola di LLDikti PTS, data penerimaan selalu terupdate, laporan secara tertib atau berkala, monitoring akademik terhadap penerima bidik misi atau KIP kuliah, memastikan kelulusan tepat waktu. Ya, saya kira itu saja untuk program KIP kuliah ya, terutama untuk perguruan tinggi swasta juga ada ya. Baiklah, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya, bagikan info ini kepada siapapun juga jika kamu rasa ini bermanfaat, dan semoga menjadi amal jariah kamu. Bagi kamu yang kuliah di PTS, jangan khawatir ya, akan ada beasiswanya, PIP-nya. Jadi coba saja diurus dulu, mudah-mudahan lancar dan berhasil dan diterima. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.